iku afdalu wal udu tawi kayu iku afdalu luwe utama min ghairi tinimbang liyane ud wa aulahu utawi luwe utamane al ud iku dzurrihi kang duweni gondo at-thayyibi kang bagus apa rih wa afdaluhu utawi luwe utamane dzurrihi thayyib iku al-araku arak iku al-araku kayu arak la bi usbu'ihi ora hasil kelawan derijine ya Allah ya Rabbi ya Karim syahas ora hasil kelawan derijine syahas walau khashinatan senajan anane usbu iku kang kasar khilafan halinulayani lima maring barang ikhtarahu kang milih ing masapa An-Nawawi Imam Nawawi wa inna ma yata'akkadu siwaku walau liman la asnana lahu li kulli wudu'in wa inna ma yata'akkadu angin pestine dadi kukuh apa siwaku siwakan walau liman senajan kedue wong la asnana kang ora ana pira-pira untu iku maujud lahu kedue man likulli wudu'in krana saben-saben wudu walikulli sholatin lan krana saben-saben salat fardhi hajatani fardune salat wa nafliha lan sunnai salat wa in sallama min kulli rak'atain wa in sallama senajan salam sapa man min kulli rak'ataini saking saben-saben rong rakaat awista kali wudu'iha wa illam yafsil bainahuma fasil wa illam yafsil senajan ora misah sapa syahas bainahuma ing dalem antarane salat lan wudu bainahuma ing dalem antarane salat lan wudu boten ngoten boten fa'ile bunan wa illam yafsil senajan ora misah bainahuma ing dalem antarane salat lan wudu'iha apa fasilun barang kang misah haitsu lam yakhsha sekiranya ora kuatir sapa syahas tanajjusa famihi ing dadi najise lambene syahas ing dadi najise lambene syahas wa dzalika utai mengkono-mengkono ta'ak kudu siwak iku li khabaril Humaidi krana hadis Imam Humaidi bi isnadin kelawan sanad jayyidin kang bagus nyatane sanad rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaah bila siwak rakaatani utawi rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan iku afdalu luwe utama min sab'ina tinimbang saking 70 apane rakaatan rakaati bila siwakin kelawan tanpa siwakan walau tarakahu awwalaha tadarakahu asna'aha walau tarakahu lan lamun ninggal sapa syahas ing siwak awwalaha ing dalem kawitane salat tadarakahu mongko nusulana sapa syahas ing siwak disusul asna'aha ing dalem tengah-tengahe salat bi fi'lin kelawan penggawean qalilin kang gedhe apa fi'lin kata'ammumi kaya nganggo serban wa yata'akkadulan dadi kukuh apa siwak aidon halimane padha karo salat litilawati Qur'anin krana maca ing Al-Qur'an litilawati Qur'anin krana maca ing Al-Qur'an au hadisin utawa hadis au ilmin utawa ilmu syar'iyyin kang bangsa syariat au taghayyuri famin utawa krana awae tutuk apane rihan gandane au launan utawa warnane binahwi naumin baru eja binahwi naumin kelawan sepadane turu au akli karihin utawa barang utawa mangan barang kang den sengiti awisti qadhin utawa tangi min naumin saking turu wa iradatihi lan ngarepake ing naum wa dukhuli masjidin lan manjing masjid wa manzilin lan omah wa fis sahari lan ing dalem sahur waktu sahur wa indal ihtidhari lan ing dalem nalikane sekarating pati
Kama dalla, kama kaya keterangan dalla kang nuduhake alihi ing atase ma apa khabarus sahihaini, hadise sahih Muslim lan Bukhari. Wa yuqalu lan den ucapake apa innahu yusahhilu khurujar ruhi. Innahu sak temene siwak iku yusahhilu gampangake apa siwak, gampangake khurujar ruhi ing metune ruh. Wa akhadha ba'duhum min dalik ta'akkudahu lil maridi. Wa akhadha lan ngalap sapa ba'duhum setengah ulama ngalap min dalika saking mengkono-mengkono qaul, saking mengkono-mengkono qaul ta'akkudahu ing kukuhe ing muakkati siwak lil maridi kedue wong kang lara, lil maridi kedue wong kang lara. Wayam bagi ayyan wiya bisiwaki as-sunnata liyusaba alaihi. Pun Pak, boleh cukup yo tambahin. Nyampe fa ghusl kafain. Sekarang melanjutkan ngaji kemarin terakhir membahas tentang sunnahnya wudhu. Sunnah wudhu yang selanjutnya adalah faghuslul kaffaini ma'an ilal ku'aini. Termasuk kesunahan wudhu adalah membasuh kedua telapak tangan secara bersamaan sampai kuk itu sampai pergelangan tangan, ugel-ugel. Ini sunnah untuk dibasuh. Ma'at tasmiyah al-muqtarinah bin niyah, beserta membaca basmalah yang dibarengi dengan niat melakukan kesunahannya wudhu. Kan kemarin sudah dijelaskan tentang pemisahan niat wudhu dengan niat kesunahan wudhu. Sunnah untuk membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan wa in tawaddo'a min nahwi ibrikin, meskipun toh orang itu wudhu dari semisal kendi. Kamu tahu kendi Pak ya? Kendi itu gentong sing ana pancurane. Itu kendi namanya. Jadi kok cara wong ngene, Pak. Wah, apa sih Gus? Kok wong kabeh wudu kok tangannya dikongkon berseni dhisik. Kok disuruh basuh dulu? Apa karena dikhawatirkan tangan itu mungkin ada najisnya yang ketika dimasukkan dalam bak misalkan, akhirnya bak yang airnya nggak sampai 2 kula kemasukan tangan yang ada najis menjadi paham ya? Kan kemarin sudah dijelaskan. Air yang tidak sampai 2 kula, ya, ketika kemasukan najis berubah atau tidak berubah, menurut kaul yang kuat, pendapat yang kuat langsung menjadi najis. Berarti pola pikirnya ini Gus, kalau kita disunahkan mengusap kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, itu hanya berlaku ketika kita wudhunya itu nyamuk, ya, lek wudhunya gini ya. Berarti kalau wudhunya nggak nyamuk, ngecur, ya, menuangkan seperti dari keran. Lagi bahasanya wa in tawaddo'a min nahwi ibrikin. Kita bukan memasukkan tangan Gus, tapi ini mengucurkan air. Berarti nggak sunnah tetap. Wa in tawaddo'a min nahwi ibrikin. Meskipun seseorang itu wudhu dari semisal kendi sekalipun, tetap sunnah untuk mengusap kedua telapak tangan. Artinya kealas-alasan disunnahkannya mengusap kedua telapak tangan itu bukan karena khawatir najis dan lain-lain, tapi memang kesunahan, memang dianjurkan derek dawuh Kanjeng Nabi. Bahkan atau bahkan sekalipun seseorang yakin kedua telapak tangannya ini suci sekalipun, tetap sunnah sebelum dia wudhu dibasuh terlebih dahulu. Nah, ini kan bukti Pak, bahwa kesunahan mengusap atau membasuh kedua telapak tangan itu bukan karena khawatir najis menjadikan air najis, tapi memang lil ittibai, karena ikut terhadap Kanjeng Nabi. Jadi kesunahan itu mutlak, Pak. Tidak diberikan catatan. Oh, mungkin khawatir boleh langsung dicelupno nggak banyune najis, enggak. Sekalipun yakin suci bersih kok tangan lu, bersih lu, gak najis. Tetap sunnah untuk dibasuh sampai pergelangan. Fasiwakun ardon fil asnani, dhahiran wa batinan, wa tulan fil lisani. Kemudian kesunahan wudhu selanjutnya adalah siwak. Termasuk kesunahan wudhu selanjutnya adalah siwak. Siwak itu ardon fil asnani dhahiran wa batinan.
Siwakan itu disunnahkan secara ardon. Ardon itu apa ya? Ardon itu secara melebar dalam praktek gigi. Kalau untuk gigi itu disunnahkan disiwaki ardon fil asnan zahiran wa batinan. Sunnah untuk disiwaki zahir batin. Gigi itu sunnah disiwaki ketika wudhu luar dalam. Jadi luar itu ya ininya, dalam itu berarti dalamnya. Dan itu prakteknya ardon. Ardon itu berarti beda dengan selanjutnya watulan fil lisan. Juga disunnahkan untuk bersiwak untuk lisan. Lisan itu berarti apa? Lisan itu apa? Kamu lah bibir ya. Lisan itu bukan bibir, lisan itu lidah. Loh kok lidah, Gus? Karena lisan itu alat bicara. Kamu tak kasih tahu. Alat untuk bicara manusia itu apa? Lidah. Iso R, L, itu sembarang kalian gaya lidah. Lek ilatnya diketok gak iso, muni R, L gak iso apa. Watulan fil lisan. Dan juga sunnah untuk bersiwak secara memanjang di lisan, di lidah. Lil khabari sahih. Kenapa Gus kok hukumnya siwak di dalam praktek wudhu itu hukumnya sunnah? Karena hadis sahih Kanjeng Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhuin. Memang hadisnya begitu. Mas Yoto ya ana riwayat sing inda kulli salat. Dawuhnya Nabi, laula an asyqa ala ummati, andai aku Nabi tidak membuat umatku keberatan, tidak membuat umatku merasa keberatan, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, maka niscaya akan aku perintahkan umatku untuk melakukan siwak setiap kali mereka berwudu. Ai amro ijab, artinya diperintahkan itu perintah secara wajib. Kan si andai, bahasa andai. Kok cara awakmu ruk gak ngene, tak kongkon ngene, kan si andai, berarti kan enggak. Bener? Bahasanya Nabi itu seperti itu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Andai aku Nabi tidak membuat umatku keberatan, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali mereka berwudu. Artinya perintah secara wajib. Kenyataannya itu dianggap memberatkan oleh Nabi. Sehingga Nabi tidak memerintahkan menjadi wajib, maka hukumnya downgrade. Ya. Downgrade ya. Karena nggak wajib berarti turun menjadi sunnah. Kan wajib itu harus, kalau sunnah itu baik. Baiknya begitu. Nggak harus. Es. Iki salah satu bentuk rahmati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu nang umate welase pol-polan. Mikir. Kanjeng Nabi itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Sampai dipikir, umatku sesuk koyo opo? Umat saya itu besok seperti apa? Kok cara menit-menit tak kongkon siwakan terus itu piye gitu. Kan Nabi ora mikir ngono kan ya wis to, Pak. Wajib. Nah. Tapi ternyata Nabi itu mikir. Kira-kira umatku meneng dari kongkon siwakan ben wudu setiap kali mereka wudu itu memberatkan atau tidak? Oh, ternyata memberatkan. Memberatkan. Umat ki pawaane kayak ngono kuwi. Gak mungkin kongkon siwakan ben wayahe wudu iki gak mungkin. Akhirnya hukumnya menjadi downgrade, menjadi hanya sunnah. Wa yahsulu bi kulli khashinin walau binahwi khirqatin au asnanin. Wal udu afdalu min ghairi wa aulahu dzurrih thayyibi wa afdalu al araqu. Dan praktek bersiwak itu bisa diwujudkan dengan apapun yang mengandung unsur khoshin. Khoshin itu kasar dan mampu menghilangkan, membersihkan kotoran. Siwak itu jangan dipikir harus pakai tuku nang ampel dulu siwak, nggak harus. Siwak itu kesunahannya bisa digapai dengan apapun, yang penting kasar. Yang penting kasar. Bahkan aku udah diomong walau binahwi khirqah. Meskipun hanya pakai pipih, ngerti pipih? Pipih serbet. Kain kasar loh.
Serbet kan kayaknya kasar toh. Pakai itu pun bisa. Faruk nan ini gak serbet. Serbet cilik lur. Wae kape sholat, wae kape wudu, serbet itu. Apakah dapat kesunahan siwak pada wudu? Dapat. Karena kesunahan siwak itu bisa dihasilkan, bisa dicapai dengan setiap hal yang kasar, apapun itu. Umpama rambutnya Faruk iki kasar yo, digonting titik, set ngene ya kan nek. Tuh. Kowe kadang gak percaya. Umpama. Seumpama. Pakai apapun, yang penting kasar itu bisa digunakan untuk mencapai hukum kesunahan siwak. Tapi walaudu afdalu min ghairi. Dari setiap benda kasar yang bisa untuk digunakan mencapai kesunahan siwak, yang paling baik itu pakai kayu. Kayu apa Gus? Terserah. Wit jambu kena. Wit poyo kena. Lu bebas Pak memang kayu. Tapi dari semua kayu yang ada wa aulahu dzurriyahit thayyib. Kayu yang paling baik dari semua kayu untuk bersiwak itu adalah kayu yang punya bau yang enak. Tuku gaharu guys siwakan. Pokoknya yang punya bau yang enak. Dari setiap kayu yang punya bau yang enak, yang paling baik wa afdalu al-araq. Yang paling baik adalah kayu arok. Baru tahu kayu arok? Ya sing tuku nang ngampel itu biasa itu jenenge kayu arok. Artinya begini, Pak. Gus berarti aku lek siwakan guys sembarang kalir oleh. Ya apa ya oleh? Bebas. Entah itu medianya pakai kain, pakai kayu, pakai pasir, pakai apapun lah. Toh sikat tidak Pak, sikat tidak bahannya kan mau bingung. Ya sikat gigi itu bisa. Kamu kemana-mana bawa sikat gigi kecil, mau wudhu sikatan, dapat kesunahan siwak Gus, dapat. Karena itu keras juga, apa ya? Khoshin itu kasar. Dapat kesunahan dapat. Tapi dari sekian yang ada itu yang paling baik pakai kayu. Dari sekian banyak kayu yang ada, yang paling baik kayu yang pakai ada bau-bau enaknya. Dari sekian kayu yang ada baunya, yang paling baik adalah kayu arok. La bi usbu'ihi walau khashinatan. La bi usbu'ihi walau khashinatan. Tapi tidak dianggap mencukupi bersiwak menggunakan usbu'i, menggunakan jarinya sendiri meskipun kasar. Iki melok anu, Pak. Iki melok pendapatnya Imam Romli. Aila tahsulu sunniyatus siwak bi usbu'i ail muttasila inda hajarin mutlaqan. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, ini kan ikut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak dianggap tercapai kesunahan siwakan menggunakan jarinya sendiri. Menurut Imam Ibnu Hajar, jika jari itu muttasil. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar Pak yo, misalnya anak wong bendinane macul, ya, nang sawah, dijine akhirnya kuasar jarinya. Oh ya dirjo oleh ngene. Kesunahan siwakan. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, jari yang muttasil itu artinya nempel. Ini kan badan kita, Pak. Digunakan untuk bersiwak, meskipun kasar itu nggak dapat kesunahan. Beda kalau nggak muttasil, beda kalau putus. Anak wong dijine tugel, kasar ya. Mari nggih siwakan oleh. Menurut Ibnu Hajar boleh. Kenapa? Karena itu sudah bukan ajzaknya, karena itu sudah bukan raganya, sudah putus soalnya. Tapi kalau menurut Imam Romli beda lagi. Kalau Imam Romli itu wa mutlaqon inda mimro. Kalau menurut Imam Romli secara mutlak, entah itu muttasil masih nyambung ataupun sudah terputus, dua-duanya nggak mencukupi untuk mendapatkan kesunahan. Tapi khilafan limakhtarahu an-Nawawiyu ay fil majmu'i min anna usbu'ahul khashinata tujzi'u. Tapi berbeda dengan pendapat yang diikuti oleh Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu pendapat yang diikuti Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyatakan bahwa jari yang penting kasar dianggap mencukupi untuk bersiwak. Nah, malah Imam Romli enak. Drijiku kasar ya. Ono manfaatnya ke siwakan. Imam Nawawi. Imam Nawawi, kamu ngomong apa? Oh Imam Romli, Imam Nawawi maksud saya. Khilafan limakhtarahun Nawawi. Berbeda pendapat dengan yang diikuti Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Yang diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' adalah jari yang penting kasar dianggap mencukupi untuk bersiwak. Maka bersyukurlah orang-orang yang punya jari jemari yang kasar. Kena digesiwakan. Loh iya toh Pak, jari le halus juga kena kapan-kapan. Es.
Wa inna ma yata'akkadus siwaku walau liman la asnana lahu likulli wudu'in. Hukum bersiwak itu adalah sunnah muakkadah. Sangat-sangat dianjurkan meskipun bagi orang yang tidak memiliki gigi. Loh, Anda ini kok dikira aku ngarang. Delok kita boleh tak percaya. Walau liman la asnana lahu. Hukum bersiwak itu sangat-sangat dianjurkan meskipun bagi orang yang tidak memiliki gigi. Lah terus yang disiwaki apa Gus? Ya simbolis, Mbak. Simbolis. Kayak orang tahallul, ada orang umroh haji. Misalkan umroh ya. Umroh itu kan ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Setelah ihram tawaf 7 kali. Setelah tawaf 7 kali selesai, sa'i 7 kali. Yes? Setelah sa'i 7 kali selesai, habis itu tahallul. Tahallul itu memotong rambut sebagai simbolis bahwa dirinya sudah usai melakukan ibadah umrah. Kok cara wong sembahyang assalamualaikum warahmatullah. Dengan dia salam, apa-apa yang sebelumnya nggak boleh menjadi boleh. Wong sembahyang nggak boleh ngomong, wong sembahyang nggak boleh mangan. Begitu salam assalamualaikum, halo nggak apa-apa, mari soal. Paham ya? Maka dalam praktek umroh pun ada yang namanya tahallul, yaitu dengan cara memotong rambut. Nah, saya pertanyaan nih, kalau tahallul itu prakteknya dengan memotong rambut, lah yang gondol terus bi. Hah? Apa iso tahallul? Lah iso tahallul berarti tau terus, Pak, gak oleh sabunan terus. Hah? Lah iya. Maka cara tahallulnya adalah dengan cara simbolis, yaitu imrarul musa, dengan menjalankan misalkan gunting pada kepalanya secara simbolis. Sama dengan ini. Ternyata siwakan pun hukum kesunahannya itu berlaku bagi siapapun, termasuk orang yang tidak punya gigi. Maksudnya sing soalnya ganjaran siwak itu mau sing diuntut-untut tok. Sing ompong lah sakjane wis tuwek ngono, Mbak. Untune wis gak ono. Terus piye? Ya tetap dapat kesunahan. Apapun yang bisa disiwaki disiwaki. Lah gak ono blas ya wis simbolis sunah, Mbak yo. Kayak ono ngene ya. Masih gak ono. Walau liman la asnana lah. Kesunahan siwakan itu likulli wudu'in. Kapan disunahkan untuk bersiwak? Likulli wudu'in. Setiap hendak melakukan wudu. Setiap hendak wudu disunahkan bersiwak. Walikulli sholatin fardhiha wa nafliha. Dan setiap kali melakukan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, disunahkan untuk bersiwak. Jadi disunahkan untuk siwakan itu setiap hendak wudu. Kemudian setiap hendak sholat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu sunnah bersiwak. Wa in sallama min kulli rak'ataini. Gus, apakah orang itu kalau sholat sunnah misalkan, sholat sunnahnya banyak, itu apakah siwakannya cukup di awal sholat atau setiap hendak sholat langsung siwakan? Paham saya? Baik duha. Sholat duha berapa rakaat kamu? 8 ya. Ada yang 12, terserah lah. Oh, didik kurang akeh, terawih 20 rakaat. Gus, apakah orang itu kalau bersiwak, kan katanya kalau sholat sunnah siwakan. Apakah sunnah siwakan itu satu paket sholat atau satu sholat? Paham saya? Paham saya? Yang namanya sholat terawih itu 20 rakaat satu paket sholat terawih. Berarti apakah cukup marine solu sunnatat tarawihi siwakan? Marine gak siwakan sampai salam ke 20 rakaat. Atau li sholatin fardhiha wa nafliha wa in sallama min kulli rak'ataini. Ternyata anjuran untuk bersiwak untuk sholat, entah sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu tidak model satu paket. Tapi setiap sholat, yang namanya setiap sholat, orang itu kalau sudah salam, sholat setelahnya sudah beda dengan sholat sebelumnya. Wa in sallama min kulli rak'ataini, meskipun dia salam setiap 2 rakaat. Ikut doa lu, sholat sak mari yo terawih pisan, tapi kan kamu sudah salam. Dengan kamu sudah salam, berarti sholat setelahnya beda dengan sholat sebelumnya. Artinya kalau beda, setelah kamu salam, sunnah lagi untuk bersiwak. Paham ya? Nah itu gitu. Jadi kalau sholat terawih siwakannya berapa kali? 10 kali. 10 kali. Pak. Setiap hendak sholat siwakan. Setiap hendak sholat siwakan. Karena ini tidak urusan paketan, tapi urusan setiap sholat. Awistaqali wudu'iha wa illam yafsil bainahuma fasil haitsu lam yakhsha tanajjusa fawihi. Begitupun disunnahkan
untuk melakukan siwakan meskipun dia sudah bersiwak ketika wudhu pada sholat itu. Orang itu disunahkan untuk bersiwak ketika hendak sholat meskipun orang itu sudah bersiwak pada wudhunya itu. Kamu jeding lah ya, tapi wudhu kan siwakan. Nawaitul wudhu'ah. Mari wudhu, gak leren nyangkruk rokokan, langsung sholat. Artinya gak ada pemisah. Apakah ketika sholat ini sunnah lagi untuk bersiwak? Sunnah lagi. Padahal kan cara timingnya kan gak ada jaraknya ya. Papa saya ya. Ini meskipun. Jadi orang itu disunahkan untuk bersiwak ketika hendak melakukan sholat, meskipun dia sudah bersiwak ketika wudhunya sholat itu. Wudhu yang pas dilakukan sebelum sholat itu. Sunnah. Wa illam yasil bainahuma fasil. Meskipun antara wudhu dengan sholat ini tidak ada pemisah, langsung. Mari teko jeding wudhu langsung. Mari sikil dibasuh langsung. Allahu Akbar. Apakah sunnah bersiwak? Sunnah. Dengan catatan haitsu lam yakhsha tanajjusa famihi. Selama dia tidak khawatir mulutnya menjadi najis. Kesunahan untuk bersiwak setiap kali sholat, meskipun sholatnya 20 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sunnah disiwak. Setelah wudhu dia siwakan, habis itu sholat siwakan lagi. Itu dengan catatan kalau dia tidak khawatir mulutnya menjadi najis. Mesti piye jajan? Untuk lek disiwaki terus Pak getien paham ora? Hah? Ya kan gigi orang itu macam-macam to, Pak. Untune wong ana sing diantem gak getien ana. Ana sing dijemok tok ini ya, kedodol tok ini langsung getien ya. Gusinya orang itu kan ya beda-beda kekuatan. Kalau kamu tipikal orang yang mulut kamu gampang berdarah, kalau tersentuh, kalau kedorong ataupun apapun, maka tidak sunnah siwakan. Tapi kalau gigi kamu nggak ada apa-apa, setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat kamu salam, kamu sunnah siwakan. Wudhu pun begitu, wudhu siwakan, sholat langsung gue siwakan lagi siwakan. Yang penting tidak ada kekhawatiran bibirnya, mulutnya menjadi najis karena darah yang keluar karena terlalu sering disiwak. Wa dzalika li khabaril Humaidi bi isnadin jayyid. Alasan disunnahkannya melakukan siwakan setiap sholat, meskipun sholatnya itu berrokaat, setiap 2 rokaat langsung sunnah untuk siwakan, itu adalah karena adanya hadis rokatani bisiwakin afdalu min sab'ina rokatan bila siwakin. Dawuh Kanjeng Nabi, sholat 2 rokaat yang dilakukan dengan bersiwak itu jauh lebih baik daripada sholat 70 rokaat tanpa siwak. Bayang nih bandingannya. Fadilah jamaah kan 17 derajat kan orang ya. 17 jan. Iku ora 17. 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak jauh lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Berarti perbandingannya berapa? 2 banding 70. Berarti 1 banding 35. Itu masih lebih baik. Masih lebih baik. Tapi ojo baratan ini. Berarti lek 2 rakaat banding 70 berarti 1 banding 35 kan ngono ya? Kan 1 banding 35. Berarti zuhuran sepisan disiwaki kok 35 zuhuran gak perlu sholat. Wis ketanggung habis siwakan. Jadi wong goblok. Iku lho bayang ya kan. 2 rakaat ambek siwakan iki ora di matematika ya. Iku luwih apik daripada 70 rakaat dari siwak. Iku sik luwih apik, berarti cara matematika per 1 rakaat luwih apik daripada 35 rakaat. Berarti nek salat zuhur sepisan disiwaki iku sik oleh luwih apik bahkan. Ganteni sembayang zuhur 35 saulan bae. Sepisan ae disiwaki saulan gak sembayang, goblok begitu. Kata-kata aula afdal itu bukan secara jumlah, tapi secara nilai. Apa maksudnya ya? Masuk ya iso ngene, Pak. Amun duwe utawa manggon. Kowe manggon nang nggone hotel bintang 5. Kan jelas luwih apik daripada hotel bintang 1, bintang 2. Apa terus kowe ngomongno, yo ngene iki padha ambek kamar 5 teko hotel bintang 1 kan enggak, Pak. Itu hanya secara nilai. Tapi secara bentuk tetap satu. Sholat pun begitu.
Sholat kamu 2 rakaat dengan siwak yang dianggap lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu secara kualitas, bukan secara kuantitas. Kuantitasnya tetap sama, tapi secara kualitasnya beda. Paham ya? Nunggui, Jo. Karpe dewi. Walau tarokahu awwala tadarakahu asna'a bi fi'lin qalilin kata'ammum. Bahkan saking istimewanya, saking dianjurkannya siwakan itu, andai kata kamu sebelum sholat lupa atau memang sengaja tidak bersiwak, di tengah-tengah kamu baru ingat untuk bersiwak, kamu tetap dianjurkan di tengah-tengah sholat bersiwak. Paham maksudnya? Wae kabeh takbir mau ngene-ngene gopo ya? Gopo, ngerti gopo ya? Tergesa-gesa, buru-buru. Kau siwak kowe. Allahu Akbar. Begitu takbir, wae rukuk, nyekel celana ngene cara TNI. Lho, iki siwake gowo tibae. Hah? Gowo tiba isi waki ya. Ya apa tulisan Gus? Kasep tulisan yo. Hah? Harus kasep ya, tetap tengah-tengah sholat. Ternyata enggak, Pak. Walau tarokau awwalah. Ketika seseorang meninggalkan tidak bersiwak di awal sebelum dia sholat, tadarokau asna'ah. Maka siwak itu tetap dianjurkan untuk dilakukan di tengah-tengah sholat. Saking apa nih jajal? Saking sunai. Sampai tengah-tengah sholat loh jadi kongkon. Ya siwak kok naik tetap. Loh, wis sembayang iki aku. Mulai boba aku, bifikin koli, diminimalisir. Saoban untuk seret-seret pandek. Biar tidak terjadi 3 gerakan yang berturut-turut. Saking apa nih? Saking sunai. Ngono lho. Kok cara gak saking sunai kan ya akhirnya unine ngono iku mau, Pak. Ya wis kasep. Berhubung iki saking sunai, betapa dianjurkannya sampai di tengah-tengah sholat pun kamu tetap dianjurkan untuk melakukan siwakan itu, tapi tetap dengan catatan bifikin koli. Dengan gerakan yang sedikit. Kata'ammum, seperti halnya orang memakai surban. Serbanan ki yo ngono, Bro. Serbanan ini sebelum sholat enggak serbanan. Tengah-tengah sholat tetap dianjurkan, tapi dengan apa namanya? Dengan gerakan yang sedikit. Wa yata'akkadu aidan li tilawati Qur'anin aw haditsin aw ilmin syar'iyyin. Begitu juga sunnah muakkad pun sak menten Pak wis maghrib. Lanjut besok ila akhir wallahu a'lam. Alhamdulillah.